bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Kalau kemarin kan aku sidangnya di virtual, sidangnya di dalam rutan Salemba, tapi berkat ya alhamdulillah kebijakan dari Ketua Majelis Perjuangan Keluarga dan kuasa hukum, akhirnya aku bisa langsung datang sekarang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi tadi ada sempat tegang-tegang nggak sih Kak Vicky pas di dalam atau gimana Kak Vicky sebenarnya? Enggak sih, karena kan memang banyak yang aku mau uraikan ya terwakilkan sama kuasa hukum ya semua. Cuma ada satu statement tadi yang aku uraikan gitu, aku pertanyakan. Terus di saat aku menyampaikan, aku jadi kayak flashback ingat kejadian, makanya disampaikan dengan mungkin perasaan yang seperti apa sampai agak terbata dikit di dalam bicaranya gitu. Cuma aku menyampaikan tadi aja gitu loh bahwa ya di dalam aku sebagai berkeyakinan Muslim, selain kita mematuhi ataupun berkedudukan di atas peraturan dunia atau hukum positif negara, aku juga punya aturan ketuhanan yang aku benar-benar tegakkan di dalam hukum syariahnya gitu loh, sesuai tadi surat An-Nisa ayat 34 bahwa sebaik-baiknya wanita yang soleha adalah ia yang taat kepada Allah, bertakwa dan menjaga dirinya saat suaminya tidak ada. Jadi aku tuh hanya berpatokan dari situ. Terus juga dari kategori tiga jenis perzinahan, ada tadi aku bilang ada muhsan, ada ghairi muhsan, dan juga ada zina alam. Itu aja sih ya. Ada apa terharu ketika Mas membacakan tentang perzinahan? Ya, kalau mungkin orang lain kan melihat posisi ini sebagai pengamat. Kalau aku kan pelaku yang memang terjadi sebagai orang yang terlibat langsung di area itu gitu loh. Dan mereka nggak mungkin sama satu rasa dengan perasaan. Jadi saat menyampaikan pun beda tingkat emosionalnya, tingkat historisnya, psikologinya gitu sih. Lebih ke situ aja lah. Ya. Terwakilkan nggak Bang? Tadi apa yang dijelaskan kesaksiannya? Jadi begini ya, pertama saya mau menjelaskan bahwa saksi ahli bahasa yang tadi hadir, pada saat saya tanyakan ada beberapa pertanyaan. Misalkan Bapak di situ menyatakan melihat video, diperlihatkan video, melihat nggak? Jawabnya tidak. Kemudian dilihatkan SP3, dilihatnya tidak. Terus kemudian saya tanyakan lagi, kalau memang itu yang disampaikan penyidik terkait BAP saksi-saksi, karena dia hanya merujuk pada BAP saksi. Nah, ketika saya tanyakan, kalau ternyata konteks hari ini saksi tidak ada yang mengatakan hal demikian, tidak ada yang bilang botakin. Dari kemarin kita nggak ada yang melihat, ada nggak yang botakin, nggak ada. Terus kemudian ada nggak disuruh telanjangin? Kita tanya satu, tidak ada. Yang mendengar itu tidak ada. Yang melihat siapa yang mengucapkan fikih juga tidak ada. Wartawan ada 2 yang sudah diperiksa menyatakan tidak tahu. Terus kemudian Pak RT, Bu RT menyatakan juga tidak tahu. Begitu juga dengan tersangka, pelapor. Mereka hanya Fikih Aman pun tidak melihat Fikih mengucapkan kalimat apapun. Gitu loh. Oleh karena itu kami yakin bahwa apa yang disampaikan daripada majelis daripada saksi ahli tadi hanya pada konteks kalimat kata, tidak melihat struktur ke belakang kenapa kalimat itu diucapkan, kondisi psikologis seperti apa ketika itu diucapkan. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh pada saksi bahwa bahasa itu tercermin dari kejiwaan yang yang mengucapkan. Ketika saya tanyakan, tadi dia sempat ragu, Pak, kalau kondisi kejiwaan bahwa itu diucapkan pada seorang istri, kan begitu, yang dilihatnya berada di dalam satu kamar, itu seperti apa? Wajar tidak? Ditanya wajar. Nah, inilah yang kemudian saksi ahli bahasa pun berimbang membenarkan dalam konteks bahwa bahasa itu wajar saja diucapkan oleh pada saat itu ya, kejadian hari itu dia wajar saja pada seorang suami. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kalimat-kalimat yang tadi itu, perkata-perkata itu ada kalimat zina, dia jelaskan tuduhannya adalah sudah pakai baju atau tidak bersenggama. Konteks perzinahan dia tidak senggama dan disajikan oleh
di BAP pada saat itu adalah tidak pakai baju. Saya tanyakan, Pak, kalau ditanyakannya pada saat tidak pakai baju, kalau ternyata setelah itu pakai baju gimana? Apakah terjadi perzinahan? Apakah tuduhan zina itu tidak menjadi fitnah? Kembali menjawab, kalau memang konteks ke belakang ya tidak. Artinya apa? Saksi ahli bahasa di sini adalah hanya menerangkan sajian saja yang disajikan. Bahkan saya tanyakan daripada pihak saksi sebagai bahasa ya. Ada BAP yang ternyata tidak ditandatangani pada tempat semestinya. Bahkan ada BAP yang memang disangkal parafnya dan sebagainya. Itu bagaimana? Karena itu yang disaksikan. Ya, konteks ini dia tidak bisa menjawab karena memang katanya bukan tanah itu. Tapi saya berkeyakinan bahwa psikologis sebagai saksi saya juga bisa melihat kalau dalam konteks hari ini ketika Vicky Prasetyo klien kami, dalam konteks dia membela kepentingan dan harga dirinya sebagai seorang suami, ketika ditanya, saya tanya bahkan kalau Bapak menyaksikan seperti itu seperti apa, bagaimana? Dia marah, kejiwaannya yang marah, ya wajar marah terucap kalimat itu karena perspektif Vicky kalau kata zina itu ada 3 menurut syariat yang dipelajari dan semuanya pastilah majelis hakim, jaksanya, pengacaranya, saksi ahlinya pun ketika melihat istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain tidak ada pilihan kata-kata baik yang bisa tanda kutip diarahkan karena itu psikologis kejadian begitu cepat ya kan. Ya, inilah yang kemudian kami berharap mudah-mudahan yakin saya majelis hakim punya pandangan terhadap perkara ini dan saya punya keyakinan yang terbaik, sangat terbaik adalah Vicky harus dibebaskan. Vicky